Hari ini saya akan mendiskusikan sedikit walaupun tidak dalam, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang salah satu berita yang dalam beberapa waktu pilkada kemarin muncul dan baru-baru ini muncul lagi, yaitu berikut. Iya, saya mengutip satu berita yang terambil dari Kompas tepat pada sore hari kemarin. Judulnya ialah, "Ini tujuan Pemkot Depok bikin rancangan Perpu daerah religius," gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang saya yakin setiap kita melihat, rancangan perda ini menjadi sebuah kegelisahan mungkin ya, ini tanda sesuatu yang baik atau ini tanda sesuatu yang justru nanti bisa jadi sesuatu polemik gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, bicara tentang kota yang religius, sebenarnya hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi refleksi kita. Karena ketika bicara sebuah kota menjadi religius, maka ada sebuah komitmen yang luar biasa yang harus dilakukan oleh segenap orang di dalamnya. Dan itu bukan hanya bicara tentang agama A, B, C, D, E, tapi setiap kita. Apa kebenaran firman Tuhan itu? Yaitu terambil dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-20 sampai 24. Yang kemarin ketika kita kebaktian minggu, bagian ini memang tidak menjadi sebuah bacaan ketika khotbah minggu kemarin, karena itu sudah menjadi ketentuan dari sinode. Tapi ini bagian bacaan harian yang sudah juga diatur oleh sinode GKJ kita. Mari kita lihat bersama-sama apa isi rincian dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 ini. Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Iya, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan ini sebenarnya begitu luar biasa, menjadi sebuah peringatan dari Yesus Kristus. Kalau kita lihat kota-kota yang disebut di situ, Korazim, Betsaida, Kapernaum, itu adalah kota-kota yang dalam bacaan Injil kita merupakan bagian dari karya pelayanan Yesus yang luar biasa, terutama dalam hal mukjizatnya. Tetapi di tengah Yesus melakukan karya pelayanannya, ternyata orang-orang yang ada di situ, di kota itu, masih tetap mengeraskan hati, masih tetap tidak bertobat, masih tetap tidak berbalik kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sebenarnya Yesus gelisahkan gitu ya Bapak Ibu. Dia mengecam ini bukan sekedar karena dia marah atau dia sepertinya tidak mau peduli, justru karena pedulinya Tuhan Yesus, justru karena ia sangat mengasihi mereka yang ada di kota-kota yang disebut ini, sehingga ia merasa sedih karena mereka justru masih mengeraskan hati dan tidak bertobat. Maka terkait dengan kota kita yang kita tempati saat ini, yaitu kota Depok, saya yakin ketika ada tujuan untuk membuat sesuatu yang baik buat kota kita, yaitu mau menjadi sebuah daerah yang religius, maka ini sesuatu tanggung jawab bukan hanya pemerintahan, tetapi seluruh umat.
Karena saya yakin Bapak Ibu terkasih menjadi kota religius itu takutnya justru di dalamnya orang-orang yang tidak religius. Justru di dalamnya terlalu banyak hal yang akhirnya mendukakan hati Tuhan. Rasanya kita tidak mau kota yang seperti itu terjadi di tempat yang kita tinggali. Untuk itu, hari ini saya mengajak kita semua berdoa untuk kota Depok. Karena di mana kita tinggal, kota tempat kita berada itu memang suatu kewajiban untuk kita doakan, sehingga damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan dalam menghadapi tantangan di tengah pandemi, dalam pribadi lepas pribadi, kita tetap merasakan pertolongan Tuhan. Dan kita pun, setiap kita, baik umat Kristiani, seluruh umat yang memuji Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, tidak mengeraskan hati dan mau bertobat. Ini menjadi doa khusus kita hari ini. Marilah kita berdoa buat kota Depok dan setiap orang yang ada di dalamnya, sehingga tidak mengeraskan hati dan bertobat percaya kepada Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Amin.